Sebagai bukti nyata yang telah saya lakukan pada rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang pernah saya rancang sebelumnya, saya telah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dan melaksanakan diseminasi konsep inti dalam mewujudkan budaya positif, serta melakukan praktik membuat keyakinan kelas bersama dengan guru dan murid-murid, serta praktik melaksanakan pendekatan segitiga restitusi. Berikut rekaman video pelaksanaan diseminasi budaya positif di SDN Buah Kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Buah Kapas, yang saya hormati Ibu Guru SDN Buah Kapas. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hari kita dapat hadir pada acara siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif program guru pegang. Hadirin yang terhormat, sebelum memulai acara hari ini, terlebih dahulu mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan dari diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja, marilah kita menyanyikan
lagu Indonesia bersama-sama. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sekarang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, padanya akan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati serta khusus calon guru putra Kabupaten Majalengka, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama di tempat dan waktu yang tepat, di mana kita akan mendapatkan hal-hal positif dari CDP yang sudah beberapa sudah 1 bulan ya, 3 bulan sudah melalui pembelajaran di program pendidikan berkembang. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada teladan kita dan Muhammad ada kepadanya salawatnya berjalan semangat dan kita selalu berjalan berjalan. Jadi sekalian saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia pendidikan itu dunia kompleks dan berubah. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti seperti kita manusia selalu berubah dari satu titik ke titik lain. Pun demikian dengan pendidik, selalu ada perubahan, selalu ada penyesuaian yang baik, yang positif, yang tentunya semua berharap perubahan itu menuju kepada kesuksesan pendidikan Indonesia yang mudah-mudahan cita-cita di Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Selanjutnya kami di SDN Buah Kapas selalu mendorong untuk
semua komponen bersama berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita yang sudah dituangkan dalam visi sekolah kita yang sudah kita hafal. Di situ ada sakti, sehat, aktif, kreatif, berbasis teknologi dan inspiratif. Pada dimensi kreatif inilah kami masukkan dalam visi. Kenapa? Karena kreativitaslah yang bisa merubah peradaban. Kreativitaslah yang bisa merubah suatu peradaban. Tanpa kreativitas ini sampai saat ini tidak akan berkembang. Tanpa kreativitas sampai saat ini tidak ada teknologi. Oleh karena itu kreativitaslah sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pendidikan Indonesia. Dan kita berharap bahwa siswa kita itu betul-betul kreatif. Nah, kreativitas siswi tersebut dibidangi atau diawali dari guru yang kreatif. Oleh karena itu saya sangat menyambut gembira ketika guru-guru di sekolah kami masuk kepada program guru penggerak. Karena memang di situ kreativitas, kemudian ilmu pendidikan, ilmu kepemimpinan ada di situ. Oleh karena itu sangat bangga bahagia dengan adanya TGP. Kalau kami mudah-mudahan bisa lolos mendapat predikat TGP. Ini luar biasa sekali bagi kami, bagi pimpinan sekolah ini sangat bangga ketika ada yang masuk dalam guru penggerak. Karena nanti outputnya juga siswa pendidikan di kapasitas. Jadi saya sangat apresiasi, sangat bangga dengan adanya program guru penggerak dan sudah masuk kepada guru penggerak dari sekolah. Jadi sekalian, hal-hal positif dari guru penggerak nanti tolong di-sharekan, tolong diseminasikan. Ini hari ini kita akan menyimak diseminasi budaya positif yang sudah diprogramkan di guru penggerak, program guru penggerak. Kemudian nanti outputnya dirasakan oleh kita semua, walaupun belum masuk kepada pendidikan guru penggerak, tapi nanti mudah-mudahan bisa termotivasi untuk bisa masuk ke guru penggerak. Itu saja yang mungkin yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masalah atas yang diberikan. Selanjutnya pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak oleh Ibu Suliana dari Ibu Dinda Herwana kepada kami pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu dan Bapak guru. Saya di sini, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling hebat, tapi saya ingin membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di SD Buah Kapas. Jadi diharapkan setelah ini nanti kita semua dapat membudayakan atau membiasakan kebudayaan positif yang nantinya akan menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak guru, hari ini saya ingin menyampaikan mengenai perubahan paradigma baru belajar. Setelah itu nanti kita akan kaitkan bagaimana cara kita
membudayakan disiplin positif, lalu kita juga akan mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan masih banyak lagi materi-materi yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan pemantik. Sebelum memulai apa itu paradigma perubahan, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak Guru semua di sini untuk dapat melihat sini pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Bagaimana, Bu? Kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa, Ibu? Karena hukuman itu akan membekas di hati anak sehingga mungkin saja anak itu akan memendamnya dan malah menjadi benci, dendam bahkan. Baik, menurut Ibu ya, ini di sana katanya hukuman itu akan meninggalkan sesuatu kebencian ya Bu ya, seperti itu. Atau ada yang lain yang mau berpendapat hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak? Baik, silakan Ibu Uut. Ya, mungkin kurang setuju ya kalau menghukum ya. Untuk selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Nah, sekarang bentuk hukumannya adalah hal positif seperti membersihkan halaman sekolah. Itu kira-kira dapat mendisiplinkan anak tidak? Bisa ya? Oke. Bagaimana? Pemberian hukuman dengan hal positif dalam beberapa hal mungkin bisa, tetapi dalam beberapa hal juga mungkin tetap saja yang namanya hukuman walaupun dengan hukuman yang hal positif itu tidak disukai oleh anak karena dia merasa tidak merdeka. Iya. Ya, menurut pendapat Ibu Yani bahwa bisa, boleh, tapi merasa tidak merdeka anaknya, gitu ya Bu ya? Baik, terima kasih untuk Bu Yani. Yang lain sependapat atau beda pendapat? Baik, kita lanjut dulu ya untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau tadi adalah hukuman positif, sekarang anak diberi penghargaan, contohnya diberi hadiah agar termotivasi nih belajarnya. Bagaimana kira-kira? Ya Ibu Nisa? Ya. Bisa disebut motivasi? Bisa ya, bisa. Yang lain bagaimana? Kenapa tidak Ibu? Karena akan menjadi kebiasaan, betul ya. Terima kasih untuk pertanyaan pemantik ini. Mari kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, Ibu dan Bapak sudah tahu mungkin ya bagaimana teori belajar, bagaimana sesuai dengan psikologi modern itu tahapan perkembangan seorang siswa itu seperti apa? Mungkin Ibu dan Bapak sudah lebih paham daripada saya. Tetapi mari kita bahas sama-sama di sini ya Ibu dan Bapak. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sebuah perubahan. Mari kita sama-sama mengepalkan tangan ke atas. Ya, seolah-olah Ibu dan Bapak telah menyimpan sebuah harapan besar di dalam kepala tangan Ibu dan Bapak. Harapan besar yang harapan tersebut itu tidak ingin oleh orang lain direbut ataupun digagalkan. Sekarang coba berpasangan berdua Ibu. Nah, nanti temannya silahkan dibuka kepala tangan temannya. Yang satunya silakan membuka. Nah, dengan sekuat tenaga orang yang mengepalnya tolong pertahankan, jangan sampai terbuka. Sudah? Mau dia dirayu, mau
kepalan tangannya sendiri dengan cara dibujuk ataupun sebagainya? Sudah? Baik. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kenapa ibu mempertahankan kepalan tangan ibu? Walaupun teman yang di sampingnya mencoba untuk membukanya. Bagaimana ibu? Bu Nisa, Iya, betul. kenapa Bu Nisa mempertahankan tidak mau dibuka kepalanya? Padahal tadi aku udah ngerayu, udah nyoba buka kencang banget, tapi kenapa Bu Nisa kekeh nggak mau membuka kepala tangannya? Misalkan itu berharga buat saya. Alasannya, Alasannya apa, Bu? karena itu berharga buat saya, jadi cukup saya saja yang menggenggamnya. Menurut pendapat Ibu Nisa, itu adalah sebuah harapan yang mungkin tidak dapat oleh orang lain untuk dibuka seenaknya ya, Bu ya. Nah, baik, terima kasih Ibu Nisa. Yang lain juga sama seperti itu. Nah, mari kita simpulkan bahwasanya tadi kepala tangan itu adalah sebuah harapan besar atau sebuah perubahan yang ada di dalam diri kita. Kita yakin dengan perubahan yang kita lakukan bahwa itu tuh hal yang dibutuhkan oleh diri kita, itu tuh sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, untuk mempertahankannya bagaimana? Yaitu tidak dengan semudah itu dibuka atau semudah itu dirubah paradigmanya, dirubah apa yang menjadi keyakinan kita oleh orang lain. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, bagaimana sih kita bisa mengubah paradigma itu menjadi paradigma yang baru ya? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa sih paradigma stimulus respon gitu kan ke pendekatan teori kontrol? Ibu dan Bapak mungkin sering mendengar yang namanya stimulus dan respon, betul? Stimulus itu kan ketika kita melakukan, ketika kita ingin sesuatu, nanti ada yang menjadi ada yang meresponnya ketika kita mau ini dan itu terwujud gitu. Kemudian pendekatan teori kontrol, nanti kita sama-sama bahas dulu seperti ini ya Bu. Ya, stimulus dan respon perbedaannya. Kalau stimulus dan respon itu realitas sesuai dengan kebutuhan kita, sedangkan teori kontrol itu realitas kita akan berbeda dengan kenyataannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Ibu dan Bapak jangan sangka bahwa kita itu semua ingin sejalur dengan apa yang kita inginkan. Ternyata di kehidupan nyatanya kan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu pun dengan paradigma yang sedang kita laksanakan seperti itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Ibu dan Bapak tahu apa yang disebut disiplin? Tahu ya? Karena mungkin disiplin adalah ya itu tadi apa? Teratur, mentaati peraturan, kemudian sesuai dengan yang kita rancang ya, disiplin. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita baca tulisan di depan, disiplin itu berupa apa ya? Mengacu pada apa yang harusnya yang kita miliki dan yang harus kita tanggung jawabkan. Sebagai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif ini Ibu dan Bapak diharapkan itu bisa tertanam di dalam diri murid kita di sekolah. Jadi sebelum kita menanamkan disiplin positif itu ke dalam diri murid, kita juga harus menjadi teladan. Kita harus memberikan contoh dulu bagaimana sih disiplin positif yang baik itu. Mari kita lihat apa itu disiplin positif dan bagaimana. Nah, next. Ibu dan Bapak mungkin sudah tahu yang namanya apa sih yang berkebinekaan global itu apa Bu? Bernalar kritis itu apa namanya? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Ibu? Ada. Nah, kita nyanyi sedikit ya.
pertamanya gimana deh? Yang masih hafal? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik Ibu dan Bapak, nah itu diantaranya adalah profil pelajar Pancasila yang mungkin nanti akan kita sedikit bahas dalam nilai-nilai kebajikan ya. Nah, ini dia tadi contoh nilai kebajikannya, tadi profil pelajar Pancasila, kemudian juga berdasarkan PIEP atau program Yours Primary, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin kalau dibaca satu persatu itu terlalu berat ya, mari kita praktekkan saja. Untuk selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan diri yang terbaik untuk diri sendiri. Nah itu Ibu dan Bapak, mari kita sedikit demi sedikit menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita sendiri untuk nanti kita share kembali kepada anak-anak. Baik, Ibu dan Bapak, di depan sini kita akan membahas apa itu kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak, manusia itu kan kebutuhan dasarnya apa? Makan mungkin ya? Makan, minum, namanya juga makhluk hidup, katanya Bu, butuh makan, butuh hidup, butuh bernafas, itu salah satu kebutuhan dasar. Dan kalau kita lihat di depan sini, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh tadi ya Ibu, Bapak, agar kita makan, agar kita bisa makan dan minum, apa yang akan kita lakukan gitu kan? Mencari uang. Dengan cara apa? Dengan caranya sendiri. Nah, apabila kita sudah memiliki tujuan tertentu, maka apa yang ingin kita capai itu ya bisa kita lakukan dengan cara kita sendiri. Nah, di sini kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Bertahan hidup, betul Ibu dan Bapak ya. Bertahan hidup itu bagaimana? Kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, kenyamanan, pakaian gitu kan. Itu kebutuhan dasar. Selanjutnya ada kasih sayang dan diterima. Apa saja indikatornya? Nah, kasih sayang ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari dalam kelompok, ingin diperhatikan seperti itu Ibu dan Bapak ya. Kemudian selanjutnya ada penguasaan. Nah, di dalam penguasaan itu terdapat harga diri. Selanjutnya apa? Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar, itu kebebasan. Jadi Ibu dan Bapak, anak didik kita juga butuh kebebasan gitu ya. Jangan melulu dikekang oleh kita dengan semua keinginan kita. Anak-anak harus bisa memenuhi itu semua. Tidak Ibu dan Bapak ya. Mereka juga mempunyai kebebasan. Nah, kebebasan yang seperti apa? Contohnya mandiri. Mereka memiliki pilihan mereka sendiri. Mereka juga berhak mencoba hal baru. Selanjutnya mampu mengendalikan diri. Gitu. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Anak-anak juga punya keinginan atau kesenangan sendiri dalam belajar. Contohnya bermain, tertawa. Makanya Ibu dan Bapak jangan heran ketika anak-anak belajar itu ada ketawanya, ada humornya. Karena kalau misalkan belajar lempeng-lempeng aja mungkin tidak seru. Nah, itu dia 5 kebutuhan dasar yang mungkin nanti akan kita terapkan di dalam diri kita sendiri dalam ketika praktek mengajar Ibu dan Bapak. Nah, kita juga harus memperhatikan ya keinginan anak-anak itu seperti
seperti apa. Nah ini dia yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu dan Bapak. Kita juga harus melihat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi jati diri mereka. Jangan semena-mena kita ingin seperti ini, anak harus melakukan itu. Tidak Ibu dan Bapak ya. Mereka juga punya pilihan, mereka juga punya kebebasan, mereka juga punya keinginan, ingin diperhatikan, ingin dianggap dan lain sebagainya itu Ibu dan Bapak ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana cara mempraktekkan itu semua. Baik, kita ice breaking dulu sebentar ya Bu ya, barangkali nanti terlalu panjang dan boring gitu ya. Mari kita ice breaking dulu. Ketika saya bilang tepuk satu, ibu nanti ibu bapak tinggal tepuk satu kali. Kalau dua, tepuk kanan, tepuk kiri. Kalau tiga, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk atas. Kalau empat, tepuk dua, dua. Kalau lima, dua atas. Bisa? Coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sekarang tepuk limanya 3 kali. Tepuk lima 3 kali. Iya, tepuk tangan. Baik, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan motivasi perilaku manusia. Ibu dan Bapak pernah nggak termotivasi? Memiliki motivasi pernah nggak? Pernah. Contohnya motivasi apa? Motivasi belajar. Misal contohnya motivasi belajar itu kira-kira dari dalam diri sendiri atau terpaksa? Ada 2 faktor. Kalau dari dalam diri sendiri bagaimana? Atau terpaksa deh. Kalau saya termotivasi tapi saya terpaksa gitu. Nah ini Bu dan Bapak coba kita lihat. Kalau motivasi itu berasal dari luar atau kita sebut ekstrinsik, artinya mereka itu mendapat motivasinya untuk mendapatkan imbalan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau anak diberikan reward, artinya dia mau belajar ketika ada imbalan. Nah itu motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang dari luar juga mereka itu terpaksa hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Udah disuruh sama ibu gurunya, udah aja berangkat. Padahal mah di dalam dirinya dia tidak senang, jadi terpaksa. Nah itu motivasi dari luar. Bagaimana dengan motivasi dari dalam? Contohnya, untuk menjadi, jadi kalau misalkan ada motivasi di dalam diri sendiri, itu mereka ingin menjadi diri mereka sendiri. Diri mereka ingin dihargai dengan apa yang mereka percaya. Contoh, ketika saya mempunyai motivasi belajar dari dalam diri sendiri, dia akan berpikir, kalau saya belajar sungguh-sungguh, artinya nanti saya akan berhasil. Kalau saya berhasil, artinya nanti cita-cita yang saya inginkan, saya bisa dapatkan. Nah, seperti itu. Kalau ada dari dalam diri sendiri, jadi berangkat sekolah atas dasar diri sendiri, bukan atas dasar mau dikasih hadiah oleh guru. Nah, tidak seperti itu. Bisa dipahami Ibu Bapak? Nah, selanjutnya. Nah, ada identitas sukses atau gagal. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Saya jelaskan sedikit, mungkin Ibu dan Bapak bisa lihat ke depan. Yang namanya hukuman itu dia tidak terencana atau spontan. Ya, Ibu dan Bapak pernah menghukum? Pernah menghukum? Tidak. Kalau Ibu bilang tidak ya, tidak pernah. Ibu pun pernah? Pernah. Saya juga pernah menghukum. Selanjutnya, perbedaan antara menghukum dengan konsekuensi. Kalau mungkin kita kalau belum tahu kan kita antara konsekuensi dan hukuman itu nyambung ya dan begitu ternyata
Yang namanya konsekuensi itu terencana, jadi tidak spontan. Kalau kemudian hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi, murid tahu apa yang akan terjadi dari apa yang mereka lakukan. Oh, ketika saya main bola, nanti kalau jatuh gimana ya? Konsekuensinya pasti sakit. Nah, itu konsekuensi, beda dengan hukuman. Selanjutnya, yang hukuman bersifatnya satu arah dan bisa berupa hukuman fisik. Ya, fisik itu bukan hanya tampar atau pukul, bukan. Mungkin disuruh lari 7 lapangan karena dihukum memecahkan piring misalkan, itu hukuman. Atau misalkan konsekuensi, beda dengan konsekuensi ketika sikap guru selalu memonitor murid. Kalau misalkan membaca definisi mungkin tidak mengerti, ya Bu, yang tidak akan mengerti. Mari kita nanti praktek sedikit. Selanjutnya, selain ada hukuman dan konsekuensi, juga ada yang namanya restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Mari kita kupas tuntas apa perbedaan ketiganya ini. Next. Nah, beda. Kita bedakan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi mah sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi contoh misalnya gini, kalau hukuman, karena kamu sudah memecahkan kaca jendela sekolah, jadi kamu harus lari 7 keliling, misalkan. Itu dihukum. Kalau konsekuensi, jadi direncanakan dulu. Kan tadi kan tiba-tiba ya Bu, hukuman tiba-tiba, karena kita tidak tahu apa memecahkan kaca. Kalau yang namanya konsekuensi, jadi diperingati dulu. Jangan ada yang main bola di kelas, misalkan. Nanti kalau misalkan kaca jendelanya pecah, ayo nanti harus bagaimana? Nah, ingat itu konsekuensinya gitu. Jadi tolong jangan di dalam kelas. Kemudian restitusi itu sebuah pilihan. Ketika sudah dikasih tahu kalau main bola di kelas itu nanti bakal apa-apa gitu ya. Nah, restitusi itu dipikirin dulu. Kira-kira kalau saya main bola di kelas bakal pecah nggak ya? Gitu. Jadi dipikirin dulu. Kalau pecah, nanti saya harus apa? Dihukum atau ganti ya? Nah, itu bedanya seperti itu. Bagaimana untuk memunculkan hal seperti itu kepada anak? Nanti kita bahas sedikit. Itu sedikit contoh ya Bu, atau kita bahas sedikit yang ini. Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang panjang. Artinya ketika mereka dihukum, hukuman tersebut akan merasa sampai dia kuat. Sampai dia, wah saya dulu pernah dihukum oleh ibu ini, rasa sampai dulu nanti kayak gitu. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, tetapi tidak akan teringat sepanjang masa. Jadi hanya teringatnya saat itu saja. Jadi ketika sudah kuatnya lupa, itu konsekuensi. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam waktu panjang. Artinya, dulu saya pernah diperingatkan oleh guru seperti ini, dan akhirnya ketika saya sudah dewasa, ternyata apa yang guru katakan itu benar juga ya. Nah, jadi mereka tuh kalau hukuman beda ya, sakit hatinya lama. Kalau konsekuensi, kalau sakit hatinya nggak kepikiran. Kalau restitusi justru jadi pembelajaran. Oh, nanya dulu saya pernah melakukan itu, tapi kata guru aku nggak boleh. Oh betul, berarti rasa saat ini. Nah, itu bedanya restitusi. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban diabaikan. Kalau restitusi, korban dapat ganti. Kemudian selanjutnya murid akan tersakiti bagi hukuman. Kalau konsekuensi tidak dibuat nyaman. Kalau restitusi mendapat penguatan. Mungkin titik besarnya paham ya Bu ya? Kita next dulu. Selanjutnya, saya bacakan yang ini ya Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat. Jadi anak itu datang terlambat, terus disuruh sama gurunya, tuliskan saya tidak akan terlambat lagi selama 100. Dulu kan gitu ya Bu ya? Nah itu termasuk apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa?
Hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Karena spontan. Baik. Ada yang bilang apa? Sama. Next dulu. Bisa jadi dua-duanya. Kalau misalkan di awal sudah membuat keyakinan keras, sudah ada keyakinan keras, misalkan kalau lama Nah, bisa jadi itu termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Betul. Baik. Boleh berpendapat bebas ya, Bu. Barangkali nanti beda pendapatnya boleh silakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini apa? Sama seperti tadi. Bisa restitusi bisa hukuman. Sama ya? Ya. Kemudian apa lagi nih? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah ini apa? Hukuman ya? Kenapa hukuman? Spontan. Kenapa anak tidak bisa menjawab pertanyaan tuh disuruh angkat kaki? Itu mungkin hukuman zaman dulu ya, Bu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Angkat kaki, pegang telinga dan sebagainya. Nah, kalau tadi contohnya udah banyak nih, ada nggak contoh yang lain yang bisa Ibu berikan dan itu termasuknya apa? Ada? Contoh lain silakan Ibu. Mau memberikan contoh Ibu? Contoh dari saya deh. Misalkan kamu harus mengganti tadi deh kaca jendela. Ketika anak main bola di kelas, kaca jendelanya pecah karena kena bola. Kamu harus ganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena biasanya ada perjanjian dulu ya, Bu. Masa mau main bola di kelas ya? Itu bisa. Next dulu, Bu. Nah, sekarang mari kita posisikan diri kita sendiri sebagai guru. Jadi di sini ada posisi guru 5. Nanti Ibu dan Bapak tuliskan, bisa bantu Ibu bisa dibagiin tipe-nya. Oh iya ini. Satu guru. Ini hanya diketahui oleh diri sendiri saja. Jujur-jujuran, tapi silahkan ditulis di situ. Termasuk kemana diri saya? Seorang guru itu ada yang berperan sebagai penghukum, tukang hukum mungkin ya, atau tukang membuat rasa bersalah anak. Selanjutnya ada guru juga yang memposisikan dirinya kepada murid itu sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, dan yang terakhir ada juga sebagai manajer. Nah, seperti apakah? Sebelum saya jelaskan udah ada gambaran kalau saya posisinya di situ. Next dulu Ibu. Oke. Nah, posisi kontrol. Ini langsung ke kasus ya. Jadi saya kasih contoh dalam kasus dulu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu kasusnya seperti itu. Nah, posisi guru ketika dia menjadi penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Artinya ketika anak tidak memakai atribut lengkap, kalau guru mau menghukum, kamu silakan hormat ke bendera 1 jam. Nah, itu sebagai hukum. Sekarang sebagai membuat rasa bersalah, berapa kali kamu Ibu beritahu, kamu tetap saja seperti itu, selalu mengecewakan. Jadi jangan mudah, gitu. Terus diberi beberapa kali kok tetap melakukan kesalahan, tetap marah ya Bu, tapi dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya dengan posisi teman seperti apa? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu dan Bapak kali ini ya. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Jadi besok-besok pakai atribut yang lengkap ya. Dan itu posisinya sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu diatribut ya ke pasar gitu. Nah itu sebagai
memantau dari jauh, dia memantau dan memberi masukan, so I share. Nah, gitu. Selanjutnya manajer. Kalau manajer, dia akan berkata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi nanya kepada anak, apa kesalahannya? Jadi tidak langsung bisa. Nah, dari situ kira-kira ibu dan bapak tuliskan posisi kontrol ibu dan bapak ada di mana. Ketika tadi kasusnya anak tidak memakai atribut lokal, silakan. Ya kalau misalkan saya mah kadang ini mau dua nggak apa-apa. Sudah? Atau lupa lagi, boleh pikir lagi jangan kali lupa. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman atau pemanah atau manajer. Sudah? Sudah? Sudah ya, Bu? Oke. Coba next dulu, ada kasus selanjutnya nggak? Nah, seperti posisi kontrol apakah aku sudah? Atau next dulu. Nah, oke. Yang tadi disebutkan boleh nggak? Yang tadi ditulis boleh disebutkan atau jangan? Buat diri sendiri aja ya. Jadi buat diresapi oleh diri sendiri. Apakah ada yang harus diubah atau teguh pendirian dan saya mau seperti itu? Nah, mari kita lihat dulu materi selanjutnya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ibu pernah punya keyakinan nggak? Saya yakin terhadap ini. Pernah ya? Pernah punya keyakinan? Nah, kalau di kelas, ibu dan bapak pasti pernah melakukan kesepakatan kelas, betul? Atau peraturan kelas? Pernah? Pernah. Misalkan di sekolah itu bagaimana kalau melakukan peraturan kelas? Tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya, Bu? Terus apa lagi contohnya? Peraturan di kelas. Dilarang mencoret-coret dinding, betul. Ada lagi? Harus piket, bagi yang piket datangnya harus pagi. Ada lagi? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Satu lagi deh. Tidak boleh berkata kasar di sekolah atau membawa nama binatang. Misalnya gitu ya, Bu. Nah, itu yang kita sebut adalah peraturan kelas. Nah, sekarang kita ubah, Bu. Yang tadinya kalimat negatif, Ibu mungkin pernah tahu ya mana kalimat negatif, mana kalimat positif. Kalau kalimat negatif mah tidak boleh, dilarang, jangan, gitu kan? Nah, kita ganti kalimatnya, jangan pakai kalimat negatif, tapi kalimat positif. Tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Mari kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang mencoret-coret tembok. Kalimat positifnya jagalah kebersihan meja, dinding, kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu Bu kesepakatan kelas. Terus yang ketiga ternyata tidak boleh datang terlambat. Diubah, datanglah tepat waktu. Lagi apa lagi tadi, Bu? Dilarang berkata kasar, berbicara sopan santun. Nah, seperti itu bedanya keyakinan kelas. Kalau kita sudah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, itu artinya kita menanamkan kalimat positif itu di dalam diri sendiri. Oh iya ya, kan kalimat positif kan kesepakatan kelas itu saya harus menjaga kebersihan kelas. Nanti kalau ada sampah, iya. Ayo mah, kita kalau semakin kita dilarang, semakin kita melanggar, betul nggak? Ya, betul. Betul. Jangan buat sampah sembarangan, sampah terbaik gitu kan. Nah, kalau tertanam di dalam diri sendiri keyakinan itu, maka ketika melihat sampah ambil gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam diri siswa mulai saat ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Tadi ya, positif. Sedikit saja agar lebih mudah diingat. Tadi juga sedikit ya. Apa? Tadi teh
menjaga kebersihan kelas. Nah itu singkat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan mudah diingat oleh siswanya. Nah, mulai saat ini mungkin ibu dan bapak bisa menerapkan keyakinan tersebut di kelas masing-masing ya bu. Dengan anak-anak kelas 1 bagaimana caranya? Ya boleh spontan langsung. Ya anak-anak kita lihat bikin kesepakatan. Kalau misalkan balak wae ada hikmah itu. Jadi kita tuh banyak nanya ke anak, bukan memberikan entah ya. Jangan banyak bicara kita tapi enggak nempel ke telinga anak, malah justru keluar lagi capek-capek gitu. Jadi kita tuh lebih sering apa ya, ngasih pertanyaan ke mereka, mereka sendiri yang jawab, kita sepakati gitu. Next dulu. Nah, segitiga restitusi. Baik, mungkin kalau melihat ini terlalu ini ya, saya sedikit paparkan aja. Apa sih yang namanya segitiga restitusi? Tadi Bu, kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Nah, bagaimana kita mensiasati hukuman tersebut, konsekuensi tersebut? Kita ambil yang namanya restitusi. Jadi ada 3 langkah restitusi itu. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contoh begini, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya adalah selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Itu menstabil. Ketika ada anak yang melanggar, misalnya kita lihat si A itu buang sampah sembarangan. Setelah kita perhatikan buang sampahnya nggak sekali, bahkan 3 kali bahkan lebih. Gitu. Ketika jajan buang sampah. Nah, anak itu jangan langsung di-jas, nanti sakit hati gitu kan. Nah, gini, ambil dulu anaknya, tanya A, gitu kan, Tete, kenal apa yang sudah kamu lakukan tadi? Ayo, gitu. Tanya dulu, stabilkan identitas dulu. Ditanya, oh iya Bu, tadi ibu buang sampah. Nah kan gitu, jadi jangan langsung disalahkan. Kalau buang sampah, baik tidak? Tidak Bu, kenapa? Gitu, ditanya, kan itu Bu, tindakan, tanya validasi tindakan yang salah. Apakah itu salah? Iya Bu, benar salah. Kenapa salah? Kan waktu itu udah ada kesepakatan sama ini, sama teman-teman yang lain. Apa kesepakatannya? Menjaga kebersihan. Nah, berarti apa yang kamu lakukan itu benar enggak? Enggak. Nah, terus setelah seperti itu kita tanya, mau nggak melakukan hal itu lagi? Gitu. Jadi kan banyak nanya, anak yang jawab. Oh iya ya Bu, ya udah ini nanti mah enggak. Nah, langsung diri anaknya. Nah, kalau seperti itu yang namanya restitusi, akan teringat ketika dia sudah dewasa. Dulu teh pernah orang teh dibilang sama bokap teh begini ya, perasaan sekarang jadi yang anaknya tuh nggak merasa ditekan, nggak merasa dimarahin, nggak sakit hati, justru malah dibangkitkan semangatnya. Mungkin itu bisa diterapkan juga di rumahnya. Oh iya ya, kalau kesepakatan di sekolah, coba tapi di rumah gitu. Perjanjiannya sama diri sendiri atau dengan orang tuanya bisa dipahami Bu? Saya next dulu. Nah tadi, jadi ketika kita mau stabilkan identitas itu jangan langsung menyalahkan anak. Next Bu, validitas tindakan yang salah. Tanya apa yang kamu lakukan itu benar enggak gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan. Next. Nah, sekarang tidak menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Terus kamu kalau itu salah, menurut kamu harus apa? Next Bu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menerap ya Kek. Jadi tadi saya sedikit bahas tentang posisi kontrol Bu. Sebetulnya bebas atau bukan bebas, apa yang menjadi keyakinan diri ibu berada di posisi mana, itu silahkan diredupkan oleh diri sendiri. Apakah saya akan seterusnya menjadi penghukum
Gitu. Apakah saya akan seterusnya menjadi pemantau saja, hanya melihat dari jauh dan menyalahkan? Apakah kita akan seterusnya menjadi teman? Kalau menjadi teman, konsekuensinya nanti anaknya tidak, ibu lagi slow, gitu kan? Ibu lagi ya salah, gitu gitu sama. Nanti anaknya malah berubahnya saat itu saja. Nah, kalau yang saya lihat, posisi guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Coba kulihat ke bagian belakang yang posisi kontrol sebagai manajer. Satu lagi, nah, sana gimana? Nah, kalau manajer itu tidak langsung menyalahkan, tetapi bertanya. Tadi menggunakan segitiga restitusi. Jadi berawal dari kita membuat keyakinan, disepakati sama-sama dengan anak-anak, lalu ketika anak-anak melanggar, kita tidak langsung menyalahkan, tapi posisikan diri kita menjadi seorang manajer. Bertanya kepada anak, apa yang sudah kamu lakukan, bagaimana kamu memperbaiki. Itu ibu dan bapak. Jadi harapan saya mengacu kepada yang namanya visi dan misi sekolah kita, mungkin yang sudah hafal ya, sakti itu tadi yang bapak kepala sekolah diutarakan. Mari, karena posisi kita sekolah sehat, ya itu PR bagi kita. Yuk kita bikin kesepakatan kelas dulu saja, nanti mungkin kesepakatan kelas itu bisa kita budayakan menjadi kesepakatan sekolah. Itu di kebersihan, di prestasinya. Saya kan ingin sebanyak-banyaknya dengan anak kesepakatan kelas. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah ada kesepakatan 6, hanya 6 kesepakatan, tapi di dalamnya itu tadi banyak menjaga kebersihan, aktif di kelas termasuk dan menjadikan diri sendiri itu sopan dan santun. Bagaimana ketika dia harus berbicara terhadap orang yang lebih tua gitu. Jadi jangan sampai orang tua teh ngomongnya sama aja terus beban-beban. Nah seperti itu. Jadi silakan diobrolkan lagi saja dengan anak di kelas. Nah, dari saya mungkin cukup. Terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak. Semoga menjadi motivasi intrinsik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Nisa. Refleksi hari ini, alhamdulillah dari kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Dinda Nirwana, CGP dari SDM Buah Kapas. Harapannya budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dinda di kelas menjadi budaya sekolah ya Pak, mumpung ada Pak Kepala. Budaya-budaya positif yang Bu Dinda implementasikan di kelas itu bisa saya dan teman-teman tiru juga di kelasnya masing-masing. Dari mulai perubahan paradigma bahwa cara kita mengajar itu ya tidak sama dengan dulu, kita harus berubah. Dari mulai membuat keyakinan kelas, kalau dulu mah peraturan kelas satu arah dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas kita menyepakati nilai-nilai apa yang kita sepakati dan yakini antara guru dengan anak, jadi dua arah. Dan harapannya juga kita ini real ya Pak, selain kita punya bangunan yang baru, yang megah, mewah, akan dipandang orang-orang itu kita adalah sebuah sekolah yang hebat. Tentunya sumber daya manusianya juga harus mulai berubah ya Pak. Budaya positif dari guru-gurunya, kita tidak memaksakan budaya satu orang dipaksakan kepada orang lain, tentunya itu tidak bisa, karena tadi sudah melihat bahwa kita itu berbeda gitu. Jadi untuk implementasi budaya positif ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani atas refleksinya. Selanjutnya closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, padanya kami persilakan. Baik, sebagai closing statement dari saya, bahwasannya
Ada ungkapan mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka dari itu yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi milenial, yang tentu ciri khas dari generasi milenial adalah selalu bersinggungan atau selalu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Walaupun kita di era digital, tetap budaya positif harus tetap dilestarikan. Karena untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sudah sangat tidak bisa diprediksi, perubahannya cepat sekali. Oleh karena itu, tetap budaya positif itu sangat diperlukan dalam rangka mengcounter hal-hal negatif yang kita alami di era milenial ini. Jadi intinya budaya positif dilestarikan, dikembangkan supaya bisa mengcounter hal-hal negatif dari generasi milenial sekarang. Saja mungkin closing statement dari saya. Atas closing statementnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Buah Kapas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikut contoh kasus 1. Alvan terlibat perkelahian di lapangan saat bermain bola. Rupanya Alvan sakit hati setelah tidak sengaja dijatuhkan oleh Noval tim lawan. Ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Alvan, tadi ibu dapat kabar, katanya kamu berkelahi ya di lapangan. Iya Bu, soalnya tadi Nopal menabrak badan saya hingga saya terjatuh. Oh begitu, pantas saja kamu emosi. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nopal? Saya marah Bu, saya tunjuk saja dia, karena dia sudah membuat saya jatuh. Sekarang kita pikirkan, apakah yang kamu lakukan terhadap Nopal itu sudah sesuai sampai harus menonjok Nopal? Apakah itu sudah termasuk dengan keyakinan kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? kurang sportif Bu ketika bermain di luar kelas. Menurut kamu, sportif itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Lebih sabar dan menahan emosi Bu. Mungkin Nopal juga tidak sengaja menyenggol badan kamu sehingga membuat kamu terjatuh. Iya Bu, betul. Kamu siap memperbaiki masalah ini? Iya siap Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan bersabar Bu. Saya akan bermain sportif dan menahan amarah saya. Tepat sekali Alvan, kalau begitu tetap semangat ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Maulana Mansur dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru karena saya dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya pada saat bermain bola di lapangan. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menahan emosi sehingga saya dapat menghormati dan menghargai serta berperilaku positif saat bermain. Selanjutnya, kasus 2. Fahra melakukan bullying terhadap Aisyah dengan berbuat body shaming. Karena itu, Aisyah tidak mau sekolah.
hal itu terhadap Aisyah? Karena saya rasa Aisyah itu berbeda dari teman-teman lainnya. Wah, apakah tindakan kamu dengan melakukan body shaming terhadap Aisyah itu baik? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Melakukan bullying atau bullying pada teman. Kira-kira, apakah itu sebuah kesalahan? Iya. Baik, Fahra, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari hal tersebut dan terjadi untuk tidak melakukannya lagi. Setuju? Baiklah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap Aisyah sekarang? Maaf dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Baiklah, kalau begitu, nanti Ibu antar ke rumahnya Aisyah untuk meminta maaf kepada Aisyah dan orang tuanya ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahra Elvira Faridatunisa dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru karena saya dapat menyadari bahwa tindakan saya selama ini adalah hal yang kurang baik terhadap teman saya. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa tidak ada makhluk yang sempurna, sehingga pada akhirnya saya bisa berteman baik kembali bersama Aisyah, dan Aisyah juga mau berangkat ke sekolah lagi.